Bagaimana kalau terjadi pembunuhan terhadap orang yang diduga teroris? Yang mestinya kan ada intel. Polisi itu atau tentara itu kan ada jelas intel-intelnya. Kan mestinya dicari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Jangan terburu-buru, nggak boleh. Masalah darah nggak boleh terburu-buru. Jangan katanya akhirnya dibunuh orang, berat hukumannya. Kepada komandannya pun berat yang nyuruh membunuh itu, berat hukumannya di akhirat nanti. Di dunia berat komandan itu yang nyuruh, dan di akhirat juga berat hukumannya. Nggak boleh main nyuruh bunuh aja. Orang Islam mulia di sisi Allah, lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Jadi jangan sembarangan. Kecuali kalau betul dia membunuh orang lain, merusak, ngebom, sudah ada. Kan intel banyak, dia bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi jangan terburu-buru. Gak boleh orang muslim dia di rumahnya karena istrinya pakai cadar, suaminya berjenggot, celana cingkrang, main ambil aja. Wah, ini teroris. Dari mana keterangan teroris? Dia biasa dengan masyarakat yang gak ada masalah. Dia dakwah. Ini gak boleh seperti ini. Bahkan ada yang sedang sholat dibunuh, ditembak. Dosa besar itu. Dan gak akan mengalami ketenangan orang yang bunuh itu. Komandannya juga sama, gak akan tenang dia. Berat hukumannya dunia, dan juga nanti di akhirat berat hukumannya bagi orang itu. Masalah darah itu gak selesai di dunia, tetap akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Sebagai juga masalah harta, masalah utang piutang, gak cukup di sini, di akhirat akan dituntut. Orang yang membunuh dirinya, bagaimana hukumannya di akhirat? Ya dia terus akan membunuh dirinya. Orang yang bunuh diri, dia akan tetap bunuh diri sampai hari kiamat. Jadi kalau dia bunuh diri, tetap dia akan bunuh dirinya. Kata Nabi SAW tentang orang yang bunuh diri. Secara umum ini hadisnya banyak. Di antaranya Nabi bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, udziba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadab dengannya pada hari kiamat. Dengan cara seperti itu pula. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dari Thabit bin Dhahhak. Kalau dia bunuh diri dengan pisau, nanti di neraka dia terus bunuh diri dengan pisau. Kalau dia bunuh diri dengan racun, dia akan minum racun di neraka terus menerus. Seperti itu. Jadi berat hukumannya orang yang bunuh diri. Karena dia putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana kalau ada orang yang dia ikut pemahaman Khawarij, dia tidak membuat kerusakan, dia tidak membunuh. Bagaimana? Orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saya ulangi, orang yang mempunyai pemahaman sesat, dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan pemahaman sesatnya, dia akan merusak kaum muslimin, merusak agama Islam ini. Yang ujung-ujungnya nanti akan menumpahkan darah kaum muslimin. Seperti orang mengikuti pemahaman Syiah, Khawarij, dia akan nanti lama-lama akan memakan darah kaum muslimin. Dan sudah terbukti di mana-mana. Syiah itu dia menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi jangan dianggap kalau Syiah, Khawarij nggak apa-apa. Tidak, mereka sama, cirinya sama. Saya ambil ya, karena ini nanti pertanyaan yang banyak nanti tentang Khawarij, tentang Syiah. Saya jelaskan dulu supaya antum paham. Khawarij di antara ciri pemahaman Khawarij yang sesat yaitu dia berlepas diri yang pertama kali dari Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua keluar memberontak kepada imam-imam kaum muslimin. Seterusnya sampai hari ini. Yang ketiga gulu dan mengkafirkan kaum muslimin. Yang keempat mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang berbuat dosa besar kafir. Ini cirinya Khawarij. Yang kelima, mereka mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang berbuat dosa besar, nggak ada syafaat. Padahal hadisnya mutawatir. Kemudian, mereka mencaci maki ulama salaf. Yang ketujuh, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang lainnya, Syiah juga sama. Syiah memiliki keyakinan yang kufur. Di antaranya Syiah mempunyai keyakinan bahwa Allah itu tidak tahu yang juz'iyat. Tapi imam mereka tahu. Ini udah kafir.
Jadi imam itu tahu tentang semua yang ada. Tapi Allah tahu yang tidak tahu yang parsial. Yang global Allah tahu, yang juz'iyah tidak. Ini kafir. Keyakinan begini. Syiah juga mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sudah berubah. Syiah juga mengkafirkan para sahabat. Sama dengan Khawarij mengkafirkan sahabat. Syiah juga mengatakan mempunyai akidah raja'ah. Akidah raja'ah itu akidah mengatakan nanti Rasul dan Ahlul Bait bangun untuk menyiksa Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Ini akidah yang sesat, kufur akidah ini. Dan diyakini orang Syiah. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat, mereka juga menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka juga punya akidah taqiyah. Taqiyah itu wajib bagi mereka. Berbohong, makanya mereka nggak ngaku. Kalau ditanya mereka Syiah nggak ngaku mereka. Jadi ini diantara ciri-ciri dari Khawarij dan Syiah. Dua-dua ini menghalalkan darah kaum muslimin sampai hari ini. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang bunuh diri? Boleh nggak disolatkan? Kalau dia muslim, secara hukum syar'i boleh disolatkan. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Boleh disolatkan, tapi untuk imam tidak. Nabi nggak mau nyolatkan. Nabi tidak mau nyolatkan. Kita muslim disolatkan oleh keluarganya. Karena kan sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah seorang sudah menyolatkan, yang lain gugur kewajibannya. Kelompok Syiah dan Khawarij, dua kelompok yang menumpahkan darah. Kenapa dua-duanya tidak akur? Ya punya kepentingan masing-masing. Semua punya kepentingan. Sama aja seperti partai-partai yang ada ngaku Islam. Sama aja saling cakar-cakaran. Ya, sama. Gitu. Makanya perkumpulan-perkumpulan yang ada, kalau kita lihat perkumpulan yang ada itu bukan perkumpulan Islam yang sebenarnya. Perkumpulan yang ada kebun binatang, saling cakar-mencakar, saling makan-memakan. Itu yang ada. Bagaimana hukumnya membunuh maling dengan dikeroyok massa? Nggak boleh, haram. Malingnya dibawa ke ulil amri yang menghukum. Makanya kalau kita hukum masyarakat, kejam hukum masyarakat itu. Ya, yang koruptor, yang miliaran nggak diapa-apakan. Tapi maling sendal mati dikeroyok massa. Dosa besar itu, akan dituntut sampai hari kiamat. Karena dia membunuh seorang muslim. Kan kalau mencuri ada batasannya juga, berapa dinar, berapa dirham yang dipotong tangannya. Sekarang maling sendal dikeroyok sampai mati, itu yang mengkeroyok akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Dosa besar. Orang yang membunuh seorang muslim, seandainya mereka berkumpul semuanya untuk membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semuanya ke neraka, kata Nabi SAW. Bagaimana hukuman yang sebaiknya untuk pengedar narkotika? Apakah hukuman mati sudah sesuai dengan syarat? Iya, hukuman mati. Hukuman mati. Narkoba hukuman mati. Yang mengedarkan dan pelakunya terus menerus, hukuman mati. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat juga demikian ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan tentang menghormati hak kaum muslimin. Beliau jelaskan, jadi orang yang membunuh seorang muslim dengan fasad, kerusakan, Syekh Utsaimin berkata gini, au fasadin fil ard, termasuk fasad fil ard, yaitu kerusakan yang boleh dibunuh oleh pemerintah, orang yang bawa pemahaman yang sesat, akidah yang rusak, atau perampok, atau mukhadirat, narkoba. Ini dibawakan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Apakah Usama tidak dilaksanakan hukuman qisas? Enggak, dia membunuh dengan tidak sengaja. Usama membunuh kategorinya dalam keadaan tidak sengaja. Karena dia mentakwil.
tidak sengaja. Hukumannya Nabi suruh membayar apa? Diat. Diat 100 ekor unta. Dan disuruh taubat dengan taubatan nasuha. Bagaimana kita disuruh untuk berlatih menghadapi Rafidhah. Bagaimana? Belum apa-apa sudah siap untuk memerangi Rafidhah. Akidah antum belum benar. Manhaj antum belum benar. Ngajinya masih setahun sekali. Ngajinya kapan? Ketika tabligh akbar aja. Ngajinya. Ya gimana maaf tentang Islam? Yang penting akidah dulu yang benar. Akidah. Soal masalah Khawarij, masalah Syiah, yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Jangan antum ikut jadi pemerintah nanti. Bikin tentara sendiri. Bikin pasukan sendiri. Hah? Ini nggak boleh dalam Islam. Nanti akhirnya ujung-ujungnya apa? Memberontak pada penguasa. Seperti yang sudah terjadi dulu. Dari zaman dulu sampai sekarang terjadi. Awalnya kan kita harus melatih diri, membela diri, kita perlu latihan tembak segala macam. Akhirnya nembak temannya, semua teman ditembak. Terakhir memberontak pada penguasa. Jangan, antum yang penting bagaimana memperkuat akidah. Jadi sila senjata kita yang pertama kali akidah. Nuntut ilmu yang benar, belajar akidah yang benar, supaya kita nggak dipengaruhi oleh Syiah, Khawarij dan yang lainnya. Kemudian kita juga ajak istri kita, anak kita untuk belajar agama yang benar. Dakwakan itu. Sebab kita disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu yang paling pokok, itu yang paling penting. Bagaimana kalau kondisi di satu daerah yang konflik di Indonesia ini? Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah, bukan kita. Makanya ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin, artinya fitnah ya, dengan orang-orang Nasrani di Ambon, para ulama mengatakan bukan jihad. Jadi yang di sana tetap wajib untuk membantu umat Islam, wajib. Kaum muslimin membantu umat Islam, tapi yang harus menyelesaikan ulil amri, pemerintah. Kalau umpamanya ada orang yang dia berzina, kemudian dia tobat dan sudah sampai kepada ulil amri, apakah dia hukum? Dihukum. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW, tetap dihukum. Ada, ya Rasulullah, saya tobat, saya berzina ya Rasulullah. Nabi berpaling. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi berpaling. Kalau ada orang berzina ngaku, betul kamu berzina. Sampai Nabi jelaskan jelas betul dia berzina. Sampai seperti timba masuk ke dalam sumur, sampai seperti celak masuk ke lubang celak itu, iya ya Rasulullah. Maka dihukum dia. Jadi harus jelas dulu, bukan syubhat. Betul-betul dia melakukannya zina. Nah, dihukum. Dia mengatakan taubat, taubatnya Pak, dihukum. Seperti seorang wanita, Ghamidiyah, dan juga wanita Juhaina, yang dia mengaku berzina. Tunggu sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan anaknya diambil, direjam dia sampai mati. Jadi hukumannya tetap, hukum Islam berlaku bagi orang itu. Jadi pemerintah yang melakukan. Sekarang kalau belum terlaksana, dia pernah berzina, belum terlaksana hukum dera, belum terlaksana hukum rejam di Indonesia, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, perbaiki dirinya. Terus sampai akhir hayatnya minta kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosanya. Bagaimana kalau terjadi tawuran antara pelajar, ada yang terbunuh? Siapa yang berdosa? Yang membunuh yang berdosa. Yang membunuh yang berdosa. Kenapa dia tawuran? Ya ulil amri hanya menyelesaikan, memisahkan, mengamankan. Tapi yang membunuh itu tetap akan dituntut dosanya sampai hari kiamat nanti. Makanya jangan tawuran. Antum damaikan semuanya, jangan sampai terjadi tawuran. Juga jangan sampai demo. Demo ini akan membuat kerusuhan dan pertumpahan darah ujungnya. Nggak ada istilah demo damai, nggak ada. Mesti ujungnya pembunuhan.
Kalau umpamanya terjadi demo dan sudah dilarang oleh pemerintah, tapi tetap dia mendemo sampai ada pelanggaran sehingga aparat membunuh. Artinya aparat membunuh memang dari tugas dia seperti itu kalau terjadi. Yang terbaik bagi dia nggak membunuh. Artinya jangan sekali-kali membunuh darah kaum muslimin. Cuma yang salahnya mendemo. Dia juga berpikir daripada saya dibunuh, ya saya membunuh orang lain. Itu yang terjadi. Jadi demo itu pasti ujung-ujungnya pertumpahan darah. Makanya tetap berdosa yang seperti ini. Tentang masalah meninggalkan sholat, itu harus dihukum. Yang melaksanakan ulil amri. Kalau sekarang belum tegak gimana? Ya kita terus menganjurkan orang untuk sholat. Sebagaimana dakwah kita menganjurkan orang, mewajibkan manusia semuanya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Begitu kita jelaskan tentang wajibnya sholat. Di mana aja kita ingatkan manusia untuk sholat. Di mana aja. Makanya para khatib, para dai selalu tuh berulang-ulang ingatkan. Di mana aja. Antum berjalan di mana aja ingatkan orang untuk sholat. Masuk masjid, di tempat parkir, orang dagang, di pasar, supir taksi, tukang ojek, ingatkan untuk sholat. Di mana aja kita berada, ingatkan dia. Karena dianggap masalah yang sepele. Padahal meninggalkan sholat, dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada mencuri. Kata Imam Ibnu Qayyim. Tentang masalah meninggalkan sholat itu. Bagaimana kalau seorang itu membunuh, belum terlaksana hukum qisas, tetap dia taubat. Tetap dia taubat, dia minta maaf kepada keluarganya dan dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Belum, nggak ada diat karena pemerintah nggak. Tetapi kita berbuat baik kepada keluarganya agar keluarganya memaafkan. Taubat kepada Allah. Tentang urusan hari kiamat kita nggak tahu di hari kiamat itu. Tapi tetap dia dianjurkan oleh para ulama untuk bertaubat dan melakukan amal-amal soleh sebesar-besarnya yang dapat menghapuskan dosa dia. Seperti terjadi di zaman dahulu, ada seorang pernah membunuh. Kemudian dianjurkan oleh sahabat, kamu masih punya ibu, masih kamu berbuat baik pada ibu kamu. Karena berbuat baik pada ibu ganjarannya besar yang bisa menghapuskan dosa. Ada lagi yang menganjurkan dia untuk haji, karena haji menghapuskan dosa semuanya. Jadi dianjurkan dia untuk melakukan amal-amal soleh yang fadilahnya besar. Cuma banyak kalau kita lihat sekarang ini, orang-orang yang berbuat dosa besar ingin cari jalan pintas supaya dosanya semua diampuni. Apa? Jihad. Jihad-jihatan. Bukan jihad yang benar, jalannya salah semuanya. Kan jihad harus dengan siapa? Menurut Ahlus Sunnah jihad itu dengan siapa? Ulil amri. Bukan jalan sendiri. Dan banyak orang memahami tentang jihad dengan salah. Saya jelaskan di buku saya tentang jihad dalam syariat Islam. Banyak pemahaman yang salah tentang jihad ini dan menyimpang dari syariat Islam. Jihad ini. Kenapa dia ambil jalan seperti itu? Karena jihad menghapuskan semua dosa. Dia udah banyak dosa, pernah membunuh orang, pernah berzina, pernah minum khamar. Dia cari apa amalan yang bisa menghapuskan dosa dia? Jihad. Akhirnya dia bikin bom bunuh diri. Dia ngebom bangunan, dia membunuh polisi, dianggap jihad oleh dia. Ini bukan jihad sama sekali. Kalau dia mati, matinya mati konyol, bukan syahid yang seperti itu. Bagi orang yang bodoh, tadi disebutkan di awal tentang kebodohan. Bagaimana belajar orang yang bodoh ini? Karena banyaknya dai-dai atau ustadz yang beda pemahamannya. Dia belajar kepada yang kita ketahui. Kan dulu para ulama, ketika mereka akan belajar kepada ulama, dilihat dulu. Si ulamanya, si alim ini, si ustadznya dilihat. Dilihat ibadahnya, dilihat sholatnya, dilihat akhlaknya baik, belajar dia. Sampai sholatnya diperhatikan dulu, sholatnya benar atau enggak ini. Sudah, baru dia belajar. Jadi betul-betul kita hati-hati. Yang paling penting lagi tentang akidahnya. Akidahnya, pemahamannya benar atau tidak. Soalnya sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang dia nggak paham akidah yang benar, nggak paham manhaj yang benar. Cuma dia sudah jadi dai kondang. Ya. Kemana aja sudah ceramah dia.
Tapi nggak ngerti akidah, nggak ngerti manhaj. Muridnya banyak hadir. Kalau dibilang murid bukan murid, penggemar. Bukan murid, penggemarnya banyak. Gitu. Tapi akidah nggak paham. Mana nggak boleh kita belajar dengan yang seperti itu. Sampai betul-betul dia betul-betul menguasai akidah dan manhaj yang benar. Karena kita nggak mau sesat. Dulu sudah sesat kita dengan ahlul bidah, dengan manhaj, jangan sampai sesat yang kedua kali sekarang ini. Jangan. Harus belajar yang benar. Makanya kita tetap harus berusaha untuk belajar mendatangi majelis ilmu di mana aja. Yang jelas-jelas pegangannya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa agama Islam agama dalil. Nah, saya berusaha untuk mengamalkannya. Tentunya ketika kita mengamalkan kan tahu dalil, belajar dulu, baca dulu. Baca bukunya, baca kitabnya, kemudian kita amalkan. Nah, ketika ditanya saya nggak bisa, ya kalau kita ditanya kan kita bisa bawa bukunya, ini dalilnya. Saya nggak hafal dalilnya, ini bukunya, tunjukkan. Cuma yang sayang dari kita, di kita ini baca enggak, beli buku juga enggak. Jadi ngajinya sampai sekarang ngakunya salaf, tapi ngajinya jiping, ngaji nguping, nggak dapat ilmu sampai kapan juga. Jiping, ngaji nguping. Jadi terus saja, mesti kan kita beli kitab, beli buku yang bisa bahasa Arab, beli kitab-kitab bahasa Arab, baca. Dan itu mudah, nggak sulit. Karena kan harus punya bekal. Dalam kita menuntut ilmu harus bekal. Nah dengan kita tahu dalilnya, kita akan mengamalkan. Ketika orang bertanya, kita tunjukkan dalilnya. Nanti kita nggak asal ngamalkan. Pokoknya begini, kata ustadz begini, kata ustadz. Nggak ada kata ustadz. Dalil, Quran dan Sunnah bukan ustadz. Ustadz bukan dalil. Jadi itu harus jelas itu yang seperti itu. Karena kata udah ngaji, dulu betul waktu dia masih jadi ahlul bid'ah, kata ustadz saya, kata kiai saya, kata habib saya dulu waktu dia di ahlul bid'ah. Sekarang kata udah ikut salaf, kok nggak belajar, kok nggak baca, kok nggak mengkaji, kok tidak mentelaah. Harus berusaha, bahkan kalau perlu kita hafal dalilnya. Apakah maksud harta seorang muslim itu haram? Maksudnya nggak boleh diambil harta seorang muslim. Kita nggak boleh ngambil harta seorang muslim. Harta yang kecil aja, ballpoint umpamanya, atau siwak ini nggak boleh diambil. Ini murah harganya, nggak boleh diambil. Jadi harta seorang muslim, apalagi dia mengambil yang besar, atau dia utang nggak bayar, nggak boleh. Akan dituntut sampai hari kiamat. Itu maksudnya harta muslim yang nggak boleh diambil dia, nggak boleh dirampas, nggak boleh dirampok, nggak boleh. Bagaimana hukumnya bagi dokter yang malpraktek yang menyebabkan orang terbunuh? Ya dihukum dia dengan perbuatannya, dia malpraktek itu sehingga membuat orang terbunuh, dia akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Dia menggugurkan kandungan, apakah termasuk membunuh juga, membunuh anak? Ini dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Arba'in An-Nawawi ketika membahas hadis yang keempat, bahwa tetap nggak boleh menggugurkan kandungan, nggak boleh, hukumnya haram. Apalagi kalau sudah dititipkan ruh, lebih dosa lagi itu. Tuan baca di Syarah Arba'in An-Nawawi, saya juga masukkan di buku saya Syarah Arba'in Nawawi. Bagaimana dengan orang yang dia mestinya dihukum mati, kemudian dia mengatakan bertaubat, ya hukuman tetap berjalan seperti kisos. Dia mengatakan bertaubat, saya membunuh fulan, orang muslim, saya bertaubat, tetap dibunuh, hukumnya kisos. Sama seperti orang yang berzina, dia ngaku berzina, saya bertaubat, tetap dihukum. Ketentuan syariatnya demikian. Apa hukumnya orang yang menggali kubur supaya dikubur tempat yang lain? Ya kalau digali kubur, kenapa? Kubur itu harus dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kecuali kalau dikubur di dalam masjid, nggak boleh dikuburkan dalam masjid. Ada orang dikuburkan dalam masjid harus dibongkar. Dia dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena dengan dikuburkan pemakaman kaum muslimin akan dapat doanya kaum muslimin. Kaum muslimin juga akan mendapatkan manfaat. Dengan apa? Dengan ziarah akan ingat kepada kematian. Apakah cerita Alqamah itu benar? Riwayatnya lemah. Apakah cerita maling kundang itu benar? Bohong.
Ya, banyak orang ingin menunjukkan tentang beratnya durhaka pada orang tua, maka cerita macam-macam yang disampaikan. Kita jelaskan dengan dalil lebih bagus. Banyak hadis Nabi bahwa anak yang durhaka itu dia diancam dengan masuk neraka, tidak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhul jannah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, peminum khamar, itu nggak masuk surga, kata Rasulullah SAW. La yadkhul jannah. Bagaimana hukumnya bagi petugas kayak tentara atau polisi yang dia menembak seorang muslim? Nggak boleh dia menembak orang muslim. Maka dia harus teliti dulu. Dia harus teliti dulu secara jelas. Jangan main tembak aja. Jadi ini tetap hukumannya berat dalam Islam. Orang-orang yang membunuh seorang muslim. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita karena sudah masuk waktu zuhur. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Nggak mungkin semua pertanyaan dijawab karena banyak sekali yang hadir dan juga banyak pertanyaan. Itu yang bisa saya jawab dari ilmu saya yang sedikit dan juga waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kajian ini yang perlu antum ingat bahwa masalah dasar itu, masalah darah itu masalah besar. Nggak boleh orang sembarangan menumpahkan darah. Dan ini wajib diingat oleh semuanya, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, semuanya dari aparat negara itu harus hati-hati, nggak boleh sembarangan, karena akan membawa dia kepada kebinasaan, bencana, kemudian juga akan membawa siksa nanti di akhirat dengan sebab perbuatannya. Kita wajib berhati-hati dan darah seorang muslim mulia. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini. Dan saya terima kasih kepada pengurus masjid dan juga kepada seluruh panitia yang sudah berusaha berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberkahi oleh Allah, mendapatkan rahmat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.